ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Selamat saya katakan bagi bangsa ini, bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Lebih lagi kita nyanyikan bagi bangsa ini kami berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan tempat ini. Haleluya. Bersama-sama kita tepuk tangan seperti ini yuk. Melesat tinggi ke angkasa, melihat luasnya Nusantara. Juta suku dan budaya, perbedaan yang begitu indah. Ku kagumi engkau, nusa bangsaku. Ku berdiri di sini untuk menjagamu. Bersama kita melangkah, gerakan harapan yang telah sirna. Hancurkan kebencian yang ada, beredar tetap kita satu Indonesia. Saya katakan melesat, melesat tinggi ke angkasa, melihat luasnya Nusantara. Juta suku dan budaya, perbedaan yang begitu indah. Ku kagumi engkau, nusa bangsaku. Ku berdiri di sini untuk menjagamu.
harapan yang telah sirna. Hancur kebencian yang ada, beda tetap kita satu. Maju, maju bersama kita melangkah, galakan harapan yang telah sirna. Hancur kebencian yang ada, berbeda tetap kita satu. Indonesia. Bersatulah lawan dunia, satukan cinta walau berbeda. Bersatulah lawan dunia, angkatlah suara untuk Indonesia. Oh, maju bersama kita melangkah, galakan harapan yang telah sirna. Hancur kebencian yang ada, berbeda tetap kita satu. Maju, maju bersama kita melangkah, galakan harapan yang telah sirna. Hancur kebencian yang ada, berbeda tetap kita satu. Indonesia. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Haleluya. Sirnalah segala kegelapan, kala kau hadir di jiwaku, terpaku ku dibuatku. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia ini. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Oh, aku bebas dalammu. Oh, jiwa ragaku kan bertari bagimu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Bersama-sama kita nyanyikan. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu, pisahkanku dari dunia ini. Katakan kaulah Alfa dan Omega. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Oh, aku bebas dalammu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Oh, jiwa ragaku kan menari bagimu. Siang hari ini kami bersuka cita karena Engkau Alfa dan Omega, amin. Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Katakan kaulah Alfa. Kaulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Kaulah Alfa dan Omega, awal dan akhir.
ragaku kan menari bagimu. Jiwa ragaku kan menari bagimu. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom saudara, bagaimana kabar Anda? Saya percaya sukacita Tuhan selalu melingkupi setiap kita. Saat ini kami rindu menyambut bagi Anda yang baru pertama kali join dalam live streaming Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Sungguh sebuah sukacita yang luar biasa dalam menyambut setiap Anda semua. Bagi kami gereja bukanlah hanya sekedar gedung ibadah, tapi gereja adalah komunitas orang percaya di mana kita bisa saling mengenal, bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama dalam sebuah komunitas yang kita beri nama Connect Group di Gereja Mawar Syaron. Oleh karena itu kami rindu mengajak Anda join di dalamnya. Bagaimana caranya? Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Mari kita bertumbuh bersama-sama melalui Connect Group dan kita melakukannya secara online. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, seperti yang kita ketahui bahwa minggu ini adalah minggu yang ketiga, yaitu minggu persembahan misi. Persembahan misi bertujuan untuk pengembangan gereja lokal di Jabodetabek. Mari kita mempersiapkan persembahan misi kita. Untuk persembahan misi, bagi Anda yang memberikannya, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih sebuah sukacita yang besar. Kami boleh terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang besar di Jabodetabek. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami rindu membawa persembahan misi kami di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara, untuk ibadah minggu depan kita masih melakukannya secara online. Demikian sambutan dari kami dan Tuhan Yesus memberkati. Welcome home, selamat datang di Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama kami rindu untuk mengenal Anda lebih dekat melalui komunitas kami yaitu Connect Group. Dan jika Anda memiliki pertanyaan seputar Connect Group, Anda dapat mengunjungi Instagram kami @gmsjakartabarat bagi Anda yang tinggal di Jakarta dan sekitarnya, atau @gmstangerang bagi Anda yang tinggal di Tangerang dan sekitarnya. Dan inilah news untuk seminggu ke depan. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas My Spiritual Journey 2. Hari ini adalah hari terakhir pendaftaran kelas MSJ 2. Kelas akan diadakan secara online pada tanggal 22 Agustus dan 29 Agustus 2020. Bagi Anda yang telah lulus MSJ 1 dan telah memiliki nomor induk jemaat atau NIJ, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church untuk mengikuti kelas MSJ 2 atau kelas susulan MSJ 2. Mari segera daftarkan diri Anda. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap hari Minggunya, khusus bagi kalian Augers Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Akan diadakan Eagle Kids Bible Study for Kids and Parents bersama Pastor Philip Mantova secara online pada hari Kamis 20 Agustus 2020. Bible Study ini terbuka untuk anak-anak mulai dari grade 3 ke atas.
Bagi Anda yang memiliki anak, keponakan, adik, atau kerabat dengan rentang usia tersebut, kami menghimbau Anda untuk mendorong mereka agar mengikuti Bible Study ini. Link Bible Study dapat Anda lihat seperti yang tercantum di layar televisi atau gadget Anda. Sampai jumpa di Eagle Kids Bible Study. Memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, ini bukan sebuah kebetulan jika Anda dan saya lahir di bangsa ini karena ada visi Tuhan yang masih harus digenapi. Gereja Mawar Syaron Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Kami datang Tuhan, kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan berbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Lebih lagi nyanyikan dengan segenap hati kita. Urapi kami Tuhan dengan kuasa
For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You are great. You do miracles so great. There is no one else like you. Amen. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Lebih lagi, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else Yes, like amen. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami boleh merasakan kasih setia Tuhan di hidup kami. Kami percaya bahwa sampai hari ini Engkau menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan hidup kami. Karena itu Tuhan, biar kami boleh meletakkan harapan kami kepadamu setiap waktu. Sebab dari situlah kami boleh melihat pertolongan. Kami boleh melihat pengharapan kami tidak pernah sia-sia. Karena itu hari ini biar Engkau berbicara buat kami. Tuntunlah hidup kami. Biar hati kami bersuka cita oleh karena kami boleh berjumpa dengan perkataan Tuhan. Yang memberikan kekuatan yang baru, penghiburan, jalan keluar bagi kami semua. Untuk itu biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Katakan sama-sama. Amin, amin. Wow. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Anda. Sekalipun sampai hari ini kita belum beribadah secara offline, kita belum bisa bertemu secara fisik. Tapi saya percaya bahwa sekalipun ibadah kita dalam bentuk online, Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh jarak dan waktu. Dimanapun Anda berada, di rumah Anda masing-masing, percayalah sampai hari ini Tuhan sanggup melawat kita. Untuk itu ikuti terus ibadah ini sampai selesai dan biarkan firman Allah hari ini berbicara buat hidup kita. Amin. Untuk itu mari kita akan membaca Alkitab kita bersama-sama di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-71. Mazmur 119 ayat 71. Saya akan bacakan buat saudara. Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Sebab supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Saya ulangi lagi. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Alkitab berkata begini, bahwa aku tertindas itu baik.
Saudara, dalam situasi yang seperti ini, ya pandemi yang belum selesai sampai hari ini, satu saat ada jemaat yang tanya kepada saya begini, Pak Yudi, kenapa ya kita ini sudah berdoa, ya kita ini sudah berdoa dengan iman, kok Tuhan belum jawab? Ya kita kan berdoa supaya pandemi ini selesai, kok belum selesai sampai hari ini? Apakah Tuhan sudah tidak menjawab doa kita? Apakah gereja sudah kehilangan kasih daripada Tuhan? Saudara, saya bilang begini dengan jemaat yang tanya bahwa sampai hari ini Tuhan masih mengasihi. Sampai hari ini Tuhan masih mencintai kita. Kalau Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud tertentu. Kalau karena persoalan atau ketertindasan yang kita alami itu karena sebuah dosa, cepatlah minta ampun. Cepatlah bertobat, cepatlah kembali kepada Tuhan. Tetapi kalau kita hari ini semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, lalu kita masih mengalami sebuah persoalan, ketertindasan atau hal yang menekan hidup kita, saya percaya selalu ada maksud yang baik daripada Tuhan. Untuk itu waktu kita mengalami sebuah persoalan seperti ini, belajarlah untuk selalu melihat dari sisi baiknya. Sisi baik daripada apa yang Tuhan mau kerjakan. Waktu kita melihat sisi baik dari apa yang Tuhan lakukan atau Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita, maka ini yang akan muncul dalam hidup kita. Apa itu? Kita akan diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Tidak mudah untuk melihat kebaikan Tuhan secara sempurna. Artinya begini, ketika doa kita belum dijawab, ketika persoalan kita belum ditolong, ya, masihkah kita bisa berkata bahwa Tuhan itu baik buat hidup kita? Tidak mudah untuk melakukannya. Tetapi bagi orang yang terus melihat dari sisi baiknya Tuhan, maka orang ini akan melihat kesempurnaan daripada kebaikan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita bisa melihat kebaikan Tuhan dibandingkan dengan kasih Tuhan, dengan apa yang kita alami hari ini tentunya tidak pernah sebanding. Maka dari situlah maka kita akan mengucap syukur. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu baik dalam segala hal buat hidup kita. Sehingga ketika kita menaikkan syukur kita, maka dikuatkanlah hidup kita. Amin. Kita tidak akan masuk dalam dosa yang kebanyakan orang Kristen jatuh di area ini. Apa itu? Terlalu cepat untuk curiga dengan Tuhan. Terlalu cepat untuk berasumsi kepada apa hal yang buruk kepada Tuhan. Mereka beranggap bahwa Tuhan tidak mengasihi hidupnya. Ya, mereka mengira bahwa Tuhan sudah tidak mencintai lagi. Ini sesuatu yang salah. Nah, untuk itu hari ini kalau Anda suka judul khotbah, saya kasih judul tertindas itu baik bagiku. Ya, tertindas itu baik bagiku. Nah, untuk itu kita akan belajar 3 hal. Kalau waktu kita berkata tertindas itu baik bagiku, seperti apa kata pemazmur? Coba kita ulangi ya. Ayat 71, Mazmur 119 ayat 71 dikatakan begini. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Bahwa aku ini tertindas itu baik bagiku. Ini perkataan kalimat yang tidak mudah bagi beberapa orang. Tapi kalau tadi saya bilang kalau kita belajar melihat dari sisi baiknya Tuhan, maka kita akan menemukan jawaban buat hidup kita. Bahwa kita bisa berkata seperti pemazmur ini, bahwa tertindas itu baik bagiku. Amin, saudara. Sehingga kita menjadi orang yang dikuatkan senantiasa. Nah, untuk itu kita akan merenungkan 3 hal ya yang terjadi waktu kita tertindas dan kita berkata Tuhan itu baik bagiku. Amin, Anda siap? Nah, untuk yang pertama adalah ini. Yuk kita akan baca ayat 71 ya. Kita lanjutkan pembacaannya. Dikatakan begini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Nah, ini supaya apa? Supaya aku belajar apa? Ketetapanmu. Oh, pemazmur ini sedang mengajarkan kepada kita di tengah-tengah situasi yang menindas hidup kita, di tengah-tengah ketertindasan yang kita alami, ternyata itu adalah waktu atau tempat yang paling baik untuk kita ini boleh belajar tentang ketetapan Tuhan di hidup kita. Proses yang kita alami itu tidak semuanya atau tidak selalu jahat di hidup kita. Sebab ketika kita diizinkan Tuhan untuk masuk dalam sebuah proses, sebuah ketertindasan yang kita alami, maka disitulah adalah tempat yang paling baik untuk kita ini boleh belajar tentang ketetapan Tuhan.
Makanya itu sejak awal saya sudah bilang, kalau orang mulai belajar melihat sisi kebaikan Tuhan, maka orang ini akan bisa melihat kebaikan Tuhan secara sempurna buat hidupnya. Sehingga di tengah-tengah masalah pun dia boleh tetap belajar tentang ketetapan Tuhan di hidupnya. Sehingga kita hidup itu dengan sebuah nilai yang kuat. Kita hidup itu dengan nilai kekristenan yang sangat kuat. Sehingga kehidupan kita ini tidak mudah goyah. Kenapa? Karena ketetapan Tuhan terpatri di dalam hidup kita. Nah, kita belajar ketetapan apa? Waktu kita mengalami masalah. Ada 3 ketetapan yang kita pelajari waktu kita ini mengalami masalah. Yang pertama jelas bicara soal ketetapan belajar untuk mengampuni. Ya, mungkin ada beberapa orang yang hari-hari ini ada mengalami masalah oleh karena disebabkan kesalahan orang lain. Atau ada orang lain yang berlaku tidak adil buat hidup Anda. Oh, kalau nuruti kemauan hati Anda pingin balas, ingin marah, ingin membalas jauh lebih jahat lagi. Ya, dan Anda punya kesempatan, Anda punya kekuatan untuk membalasnya. Tapi di tengah-tengah ketertindasan yang kita alami, mari kita belajar ketetapan Tuhan. Apa salah satu yang pertama ini? Belajar mengampuni. Saudara, prinsip pengampunan itu bicara soal begini, mengampuni itu tidak dilihat siapa yang salah, siapa yang benar. Mengampuni, hidup dalam pendamaian itu adalah murni untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mau dilihat siapa yang salah, siapa yang benar, dan itu menjadi prinsip daripada hidup pengampunan kita, wah tentunya kita akan susah mengampuni orang lain. Kenapa? Karena orang itu susah, merasa salah itu susah. Orang itu selalu punya alasan untuk merasa benar dan orang lain salah. Dan kita selalu berharap orang lain dulu yang minta maaf. Orang lain dulu yang datang merendahkan hati untuk menampiri kita. Dia yang salah kok, dia harus minta maaf. Saudara, kalau Anda belajar dari prinsip seperti ini, kita tidak akan pernah bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan buat hidup kita. Tapi justru dari ketertindasan yang kita alami, kata Alkitab, saling mendahuluilah memberi hormat. Ini bicara soal ketetapan Tuhan. Kita bisa belajar di sini. Ternyata ketika aku tertindas, ini waktunya untuk aku belajar di jalan kebenaran. Supaya aku ini boleh merendahkan hatiku. Supaya aku ini belajar untuk mengalahkan egoisku. Merendahkan hati, berdamai itu tidak dilihat siapa salah, siapa benar. Tapi berdamai adalah murni keputusan kita untuk saling mendahului kerendahan hati. Di dalam kerendahan hati, saling mendahului untuk memberi hormat. Saya percaya orang yang mau melakukannya, justru orang ini akan melihat kemuliaan Tuhan di hidupnya. Amin. Jadi ketertindasan itu baik bagiku. Supaya aku ini belajar ketetapan Tuhan, belajar mengampuni. Belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, dalam Matius pasal yang ke berapa, yang ke-6 kalau nggak salah. Kalau dikatakan begini, coba baca dulu ya Alkitab kita. Matius pasal yang ke-6. Bentar saya lihat dulu Alkitab kita. Matius pasal yang ke-6. Ya, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke ada ayat jadi berkata, kalau kita tidak mau mengampuni, maka Allah kita juga tidak mau mengampuni hidup kita. Ya. Ayat yang ke-14 dikatakan begini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi mengampuni itu adalah hal yang harus kita lakukan. Hidup berdamai adalah inisiatif. Dari sini supaya kita terus hidup dalam pengampunan Tuhan. Belajarlah juga untuk mengampuni orang lain. Amin. Mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang dirugikan oleh orang lain. Saudara, saya tahu dirugikan itu tidak enak. Dirugikan itu membuat kita menderita. Tetapi kalau kita diberi kasih karunia Tuhan hari ini, belajar ketetapan Tuhan. Belajarlah dulu satu ini, mengampuni. Saya percaya ketika Anda belajar mengampuni, Tuhan akan bukakan jalan untuk berkat Tuhan dicurahkan buat hidup Anda. Jangan takut ketika Anda belajar tentang ketetapan Tuhan dan mau hidup di dalamnya seolah-olah kita ini dirugikan. Tapi justru dari ketetapan itu sebenarnya Anda sedang memberikan sebuah tempat bagi Allah untuk memberkati hidupmu.
Amin. Lalu yang kedua belajar apa? Ya ketetapan apa? Oh dikatakan ini belajar untuk beriman. Nah belajar untuk beriman. Belajar beriman itu apa sih saudara? Tadi saya bilang mungkin ada beberapa orang yang hari ini berdoa tapi doamu seolah-olah tidak dijawab oleh Tuhan. Lalu Anda mulai berkata apakah imanku sudah lemah ya? Apakah Tuhan tidak menjawab doa? No. Tuhan itu masih menjawab doa sampai hari ini. Beriman itu artinya begini loh. Menyelaraskan kehendak kita kepada Tuhan. Kepada kehendak Tuhan. Menyelaraskan semua kehendak kita itu kepada kehendak Tuhan. Dengan kata lain ingat ya, di atas semua keinginan kita, setiap kita punya kehendak, punya keinginan. Tapi di atas semuanya itu ada yang namanya kehendak Tuhan yang absolut, yang tidak bisa dibantah. Jadi namanya beriman itu artinya ketika Anda berdoa lalu Anda terima jawaban yang berbeda. Tidak membuat kita ini melarikan diri dari Tuhan atau kecewa dengan Tuhan. Justru kita bersyukur karena kita tahu bahwa Tuhan tahu yang jauh lebih baik daripada hidup kita. Halo amin. Halo amin. Makanya itu ini yang terus harus ada di hati kita, prinsip ini. Anda boleh berdoa. Banyak orang yang berkata begini, Pak, apakah Tuhan sudah tidak menjawab doa kita? Tuhan itu masih menjawab doa. Cuman cara Tuhan menjawab doa kita itu tidak harus sesuai dengan cara kita. Kadang-kala kita waktu berdoa itu, kadang kita ini suka mendikte Tuhan. Ya Tuhan harus melakukan A, B, C, D sesuai dengan rencana kita. Betul tidak? Kita itu kayak memaksa Tuhan itu berada di gamenya kita. Kita memaksa Tuhan harus memenuhi keinginan kita dengan cara kita. Begitu Tuhan tidak memenuhi sesuai dengan cara kita, Tuhan dengan jawab dengan cara yang lain. Kita kecewa dengan Tuhan. Kita pahit dengan Tuhan. Kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita. No. Enggak saudara. Tuhan itu masih menjawab doa kita sampai hari ini. Dan Tuhan itu pasti menjawab. Cuman ini yang harus kita ketahui. Bahwa cara Tuhan menjawab doa kita tidak harus sesuai dengan keinginan kita. Cara Tuhan menjawab keinginan doa kita tidak harus pakai cara kita. Tuhan punya cara sendiri. Kita tidak boleh mengatur Tuhan. Hidup kita yang harusnya mau diatur oleh Tuhan. Nah saya percaya kalau kita belajar ketetapan Tuhan seperti ini tentang beriman itu. Maka kita gak akan mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Kita tidak akan mudah ketika kita mengalami ketertindasan. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Tidak akan mudah. Kenapa? Kita tahu Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Karena itu kalau Anda hari ini berdoa dan doamu belum dijawab. Tetap semangat. Mengucap syukur, saya percaya Tuhan pasti memberi yang terbaik buat hidup kita. Katakan amin. Amin. Lalu ketetapan ketiga apa? Ini ketiga, belajar apa? Membangun hidup takut akan Tuhan. Ini juga belajar ketetapan Tuhan, membangun hidup takut akan Tuhan. Nah, pengertian takut akan Tuhan itu begini loh saudara. Kadang banyak orang Kristen ini gagal untuk paham, mengerti tentang arti takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seringkali orang bilang, jangan lakukan dulu, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah, nanti Tuhan marah. Jangan lakukan ini ya, nanti Tuhan marah. Jangan lakukan itu, Tuhan marah. Kita itu orientasinya takut akan Tuhan itu selalu kepada hukuman. Ini pengertian yang salah menurut saya. Saudara, takut akan Tuhan itu bukan karena kita takut dihukum, bukan itu. Takut akan Tuhan itu selalu bicara soal penghormatan, penghargaan, cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita itu takut akan Tuhan itu karena kita itu mencintai Tuhan. Karena kita segan, karena kita menghormati, karena kita menghargai Tuhan lebih dari segalanya di hidup kita. Waktu kita membangun perasaan itu, saya percaya justru itu yang membuat kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ya, saya dengan anak saya membangun hubungan kami bukan karena saya suka pukul anak saya. Anak saya akhirnya takut tapi menjauh karena apa? Tiap kali mendekat selalu saya pukul. Dia salah dikit saya pukul, salah dikit saya pukul. Akhirnya dia semakin jauh dari saya. Bukan itu. Saya bisa menjadi teman dengan anak saya. Saya bisa menjadi bapaknya. Saya kadang bisa menjadi pemimpinnya di dalam beberapa perkara, peristiwa. Tapi saya juga menjadi sahabat dengan dia.
Dari ketika kita membangun itu, hubungan inilah anak saya takut kepada saya itu bukan karena takut disiplin atau takut dipukul. Tapi takutnya itu karena dia kagum dengan papanya. Dia menghormati papanya. Ya, dia mencintai papanya. Sehingga ketika takut itu dibangun seperti itu, maka justru dia semakin pingin dekat dengan papanya. Kenapa? Dia mau belajar dari papanya. Dia gak mau jauh dari papanya karena apa? Dia belajar sesuatu. Dia kagumi dengan papanya. Sehingga anak saya justru takutnya ini semakin dekat. Dalam bersenda gurau dan sebagainya, anak saya tidak pernah berlaku kurang ajar terhadap saya. Dia tahu ini papanya. Sekalipun kita begitu dekat tapi dia gak pernah berlaku kurang ajar. Dia menghormati. Takut yang seperti ini membuat semakin dekat. Tapi kalau kita dengan Tuhan, takut kita karena takut dihukuman, kita malah menjadi menjauh dari Tuhan. Kita semakin tidak mengenal Tuhan. Kita semakin tidak mengenal pribadi Allah. Kita nggak pernah mengenal kasih Tuhan buat hidup kita. Yang kita tahu cuma Tuhan itu menghukum, Tuhan itu menghukum. Nah, saudara, tertindas itu baik bagi kita untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Bukan ada orang-orang yang hari ini tertindas karena kesalahanmu. Tadi saya bilang kalau ini kesalahanmu, cepat datang kepada Tuhan. Minta ampun dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pasti mengampuni kita. Amin. Waktu kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan di hidup kita, maka kita akan semakin tahu bahwa tertindas itu baik. Karena itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita belajar mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Amin, saudara. Halo, amin. Ini yang pertama. Jadi ketertindasan itu baik bagiku. Kenapa? Karena dari tempat yang menekan hidup kita. Ketertindasan itu membuat kita belajar tentang ketetapan Tuhan. Yang pertama. Yang kedua apa? Mari kita akan baca ya, ayat yang ke-74. Oke, tapi sebelum kita ke ayat 74, coba saya lanjutkan sedikit ya, ada poin yang tertinggal ya. Waktu kita belajar ketetapan Tuhan itu, mengapa kita harus belajar? Kenapa kita dididik? Ya, kenapa kita dididik? Yang pertama adalah karena kita itu anak. Amin. Anda diproses oleh Tuhan. Anda masuk di dalam masalah yang kita hadapi. Ya, karena kita itu anak, maka Tuhan itu kadang ajar kita. Untuk kita ini bertumbuh di dalam Tuhan. Coba buka Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau Anda hari ini mengalami sebuah ketertindasan, kita lagi diajar oleh Tuhan. Makanya tadi saya bilang kalau karena dosa cepat minta ampun. Tapi kalau tidak, justru ini waktu kita ini belajar karena kita ini adalah anak. Amin. Saudara dan saya adalah anak. Coba bilang sebelah saudara, mungkin itu istri atau anak-anak saudara, bilang kamu ini anak Tuhan. Kamu ini anak Tuhan. Ya, papa juga anak Tuhan, mama juga anak Tuhan. Kita semua anak Tuhan. Status ini yang luar biasa. Itu yang membedakan kita dengan orang dunia. Kita anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak Tuhan, saya percaya Tuhan pelihara hidup kita. Sekalipun kita diajar, sekalipun kita ini dididik oleh Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Halo, amin. Lalu yang kedua, alasnya kenapa? Yang kedua gini loh. Kenapa kita ini harus dididik, diajar oleh Tuhan? Coba Ibrani pasal 12 ayat 10 sekarang. Ibrani 12 ayat 10. Ya, dikatakan begini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam apa? Kekudusannya. Oh, rupanya Tuhan itu ingin hidup kita menjadi orang yang dikuduskan selalu. Makanya itu waktu kita belajar ketetapan Tuhan, maka kita akan dibawa oleh Tuhan untuk menjadi orang yang lebih disempurnakan. Terbukalah pada sebuah yang namanya didikan Tuhan buat hidup kita. Sebab dari situ Anda akan beroleh bagian di dalam kekudusan Tuhan. Kita akan terus mengalami penyempurnaan di dalam kekudusan hidup kita. Dan saya percaya kita akan dipisahkan dari dunia. Hidup kita akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk yang kedua.
Poin yang kedua. Jadi poin yang pertama adalah tertindas itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku boleh belajar tentang ketetapan Tuhan. Lalu yang kedua apa? Yuk kita kembali ke Amsal pasal 4 tadi. Ayat yang ke-74. Ya. Amsal pasal yang keempat. Ayat yang ke-74. Oke, saya akan bacakan buat saudara ya. Amsal pasal 4 ayat 70. Amsal pasal 4. Mazmur, maafkan saya. Mazmur 119 ya. Kok bisa Amsal keempat tadi? Mazmur 119 ayat yang ke-74. Oke, saya akan bacakan buat saudara ya. Mazmur pasal ke-119 ayat 74. Dikatakan begini, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita. Sebab aku berharap kepada firman-Mu. Perhatikan di sini baik-baik. Orang-orang yang takut kepadamu. Orang-orang yang takut itu berarti saudara-saudara kita sama orang-orang yang percaya atau orang-orang Kristen yang lain. Ya, melihat aku dan bersukacita. Melihat kita dan mereka bersukacita. Sebab apa? Sebab dikatakan aku berharap kepada firman-Mu. Oh, ternyata yang kedua artinya begini. Kalau kita ini berkata bahwa penindasan atau ketertindasan itu baik bagiku. Lalu dikatakan aku tetap berpegang, berharap kepada firman-Mu. Ternyata hidup kita itu menjadi inspirasi bagi orang lain. Oh, ternyata hidup saudara dan saya ini dilihat banyak orang. Waktu di tengah-tengah ketertindasan Anda ini masih terus memegang ketetapan Tuhan dalam hidup Anda. Anda menjadi orang yang terus berpegang pengharapanmu kepada Tuhan. Maka orang lain melihat kita ini bersukacita. Orang lain melihat hidup kita, hidupnya pasti terinspirasi. Sehingga di tengah-tengah ketertindasan ini yang harus Anda sadari bahwa di tengah ketertindasan hidup Anda masih bisa menginspirasi orang lain. Hidup Anda dan saya bisa menjadi teladan buat orang lain. Sehingga kita bisa memberitakan Injil lewat kehidupan kita. Wow, ini luar biasa. Hidup saudara dan saya dilihat minimal, kalau kehidupan saya minimal itu dilihat oleh keluarga saya. Minimal dari hidup saya, anak-anak saya melihat bagaimana saya hidup. Minimal istri saya melihat bagaimana saya berespon benar terhadap semua persoalan yang saya alami. Saudara, hidup saya dan Anda adalah kehidupan yang menjadi suratan terbuka bagi orang lain. Sehingga orang lain melihat apa yang kita putuskan di tengah-tengah ketertindasan. Jadi sebenarnya tertindas itu baik bagiku karena itu adalah kesempatan bagi saudara dan saya untuk menjadi teladan bagi orang lain. Ketertindasan itu baik bagi saudara dan saya karena itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita belajar memberikan inspirasi bagi orang lain. Tuhan itu membukakan sebuah jalan supaya hidup kita ini menjadi inspirasi bagi orang lain. Supaya kehidupan kita ini menjadi berkat bagi orang lain. Supaya kehidupan Anda menjadi teladan bagi orang lain. Tadi saya bilang minimal buat anak-anak saudara. Ya, kalau Anda sudah punya anak atau teman-teman atau keluarga Anda. Anak saya melihat bagaimana saya hidup. Bagaimana saya berbicara. Terutama ini loh. Ketika saya berespon terhadap sebuah tekanan. Karena begini, siapa kita sebenarnya? Siapa Anda dan saya sebenarnya? Waktu kita itu berada di dalam sebuah tekanan. Siapa kita sebenarnya itu ketika kita tertekan. Nah, disitulah respon kita ini mau dilihat orang. Respon kita ini mau diperhatikan orang. Nah, orang-orang yang menyadari sisi baik daripada ketertindasan, hidupnya pasti akan menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Wow, kita ini punya kesempatan loh. Jadi semua hal yang kita alami, ketertindasan yang kita alami tidak semuanya jahat. Anda punya peluang untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, pertanyaannya kenapa menginspirasi itu penting? Karena yang pertama, dunia ini telah berada di dalam kegelapan. Oh, dunia ini telah berada di dalam kegelapan. Orang itu lebih suka untuk tinggal di dalam kegelapan. Ya, orang lebih suka hari-hari ini yang viral itu sesuatu yang bersifat gelap. Orang lebih suka untuk memperhatikannya. Orang lebih tertarik kepada sesuatu yang berbau kegelapan. Mistis lah, hal yang salah lah dan lain sebagainya. Apa yang benar menjadi salah, yang salah jadi benar hari-hari ini.
Dunia ini begitu gelap, makanya dunia ini seperti kata Alkitab, dunia ini menantikan kapan saatnya anak-anak Tuhan itu dinyatakan. Saudara, waktu Anda tertindas, waktu Anda mengalami persoalan, tekanan, ingat khotbah saya hari ini, itu adalah waktu yang terbaik untuk Anda menjadi inspirasi bagi orang lain. Hidupmu menjadi terang ketika engkau berespon benar. Ketika kita ini mengalahkan semua kedagingan kita, belajar berespon benar. Dan saya percaya waktu Anda berespon benar, maka disitulah letak atau waktunya hidup Anda menjadi teladan bagi orang lain. Supaya orang lain melihat Kristus hidup dalam hidup kita. Melewat apa? Lewat hidup Anda. Yesus begitu hidup buat kehidupan Anda oleh karena apa? Oleh karena respon Anda yang benar. Karena itu belajarlah. Amin. Amin. Kenapa kok dunia perlu diinspirasi? Pertama, karena dunia telah gelap. Yang kedua apa? Dikatakan begini, karena ketika kita terintimidasi atau ketika kita ini mengalami tekanan, ketertindasan, maka itulah waktunya yang kedua untuk kita memberitakan Injil. Amin. Oh, saya tahu bahwa memberitakan Injil itu kita ini berada dalam banyak kesempatan. Di apapun situasi Anda dan saya, kesempatan untuk memberitakan Injil itu selalu ada dalam hidup kita. Untuk itu, lihatlah kesempatan ini. Ketika Anda tertindas, lihatlah kesempatan untuk membagi hidupmu bagi orang lain. Ketika Anda tertindas, itu kesempatan yang paling baik untuk Anda boleh memberitakan Injil bagi orang lain. Amin. Lalu yang ketiga apa? Tertindas itu baik karena dari kita memberikan inspirasi tadi. Yang ketiga adalah supaya kita tuh melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Terutama untuk anak-anak Anda. Kita ini bisa menginspirasi mereka. Supaya mereka menjadi satu generasi yang takut akan Tuhan. Kita bisa meletakkan nilai. Anak saya hari-hari ini belajar. Ya, untuk ketika dia melihat papanya, mungkin dia tahu. Apalagi saya kadang terbuka, enggak semuanya, tapi terbuka buat anak saya ketika ngalami persoalan dan sebagainya. Saya cerita papa lagi ngalami begini. Waktu saya cerita dengan anak saya sudah gede sekarang, sudah kuliah. Dia melihat respon saya. Dia melihat reaksi saya ketika saya mengalami masalah. Dia melihat bagaimana saya bereaksi. Ketika anak saya melihat reaksi yang benar dari papanya, anak saya bisa membangun nilai yang benar juga dalam hidupnya. Ya, suatu saat dia cerita bagaimana ketika dia mengalami masalah, dia ingat respon papanya. Di persoalan yang prinsipnya sama, sekalipun mungkin agak berbeda kasusnya, tetapi prinsip persoalannya sama. Dia bilang ini, Papa Kenny ingat nasihat Papa. Ingat akan responnya Papa ketika menghadapi kayak begini. Dan dia lakukan itu. Dan saya waktu mendengar cerita itu saya bilang, bagus nak. Justru itu yang bukan hanya Papa, yang Papa juga belajar dari Tuhan Yesus. Itu yang Alkitab ajarkan buat hidup kita. Itu yang firman Allah ajarkan buat hidup kita. Sehingga waktu anak saya mengerti tentang hal itu, dia tahu bahwa apa yang benar, tindakan apa yang baik yang benar dia lakukan. Dengan demikian nilai itu telah membangun generasi berikutnya dari saya. Wow, saudara, betapa ketertindasan itu tidak semuanya jahat. Karena disitulah Anda bisa menginspirasi anak-anak Anda ketika Anda berespon benar. Anda bisa menginspirasi teman-temanmu ketika Anda berespon benar. Amin. Jadi belum tentu hal yang jahat yang kita terima waktu kita tertindas. Karena ada banyak hal baik yang bisa kita lakukan. Amin. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga coba kembali ke Mazmur 119 ayat 80. Nah, dikatakan begini. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu supaya jangan aku mendapat malu. Dikatakan biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapanmu supaya jangan aku mendapat malu. Oh, Alkitab memberitahukan kepada kita, waktu kita tertindas, ketertindasan itu membuat kita semakin tulus dalam mengikut Tuhan. Waktu kita tertindas itu adalah kesempatan yang baik untuk kita semakin tulus mengikut Tuhan. Kita semakin tahu apa yang ada di hati kita. Hari ini kita mengikut Tuhan bukan hanya karena berkat Tuhan.
Kalau kita ini mengikut Tuhan hanya karena berkat, nanti coba lihat. Begitu berkatnya belum datang atau doa kita gak didengar. Kita itu menjadi orang yang mudah bersungut-sungut. Kita menjadi orang yang mudah meninggalkan Tuhan. Karena apa? Orientasi kita itu cuma berkat. Saudara, nilai ini yang harus kita tahu. Bahwa mengikut Tuhan itu bukan karena berkat saja. Mengikut Tuhan itu karena memang Tuhan itu layak untuk disembah. Sehingga kalau pengertian itu ada di hati kita, Anda tertindas atau tidak tertindas, Anda tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Disinilah saya sebut dengan ketulusan itu. Kita akan menjadi semakin tulus mengikut Tuhan. Kita akan kedapatan menjadi orang yang semakin mengasihi Tuhan. Bukan karena keuangan, bukan karena berkat saja. Kita mengikut Tuhan itu karena memang Tuhan itu layak untuk kita sembah. Tuhan itu layak untuk terima pujian yang terbaik dari hidup kita. Dan itu tidak ada hubungannya dengan persoalan atau tidak ada persoalan di hidup Anda. Anda harus tetap menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Amin, saudara. Karena itu biar waktu kita tertindas, coba cek hati kita. Apakah aku ini cuman mau yang baik saja dari Tuhan? Begitu aku lagi ngalami masalah, oh aku mudah bersungut-sungut. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang model begini. Ini namanya orang Kristen yang cuma mengambil keuntungan saja kepada Tuhan. Anda itu tanda kutip cuma memanfaatkan Tuhan saja. Sekalipun Tuhan itu luar biasa menurut saya. Ya dia tahu dia dimanfaatkan tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bagi kita jangan sampai gara-gara kita punya motivasi yang salah. Satu saat kita sendiri tidak pernah bertahan di dalam hadirat Tuhan. Tidak pernah bertahan di dalam kasih Tuhan. Sehingga kita mengeluarkan diri kita dari rencana Allah. Kita yang mengalami kerugian. Untuk itu nilai ini penting bagi kita. Amin. Untuk kita ini belajar bahwa di tengah-tengah ketertindasan aku kedapatan semakin tulus di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah aku tertindas, aku masih mengasihi Tuhan dengan sebuah ketulusan dalam hidupku. Jangan menjadi orang yang cuma mengambil keuntungan saja. Satu saat ada contoh di Alkitab ya. Kita buka dulu Alkitab kita ya. Di dalam Yohanes pasal 6. Coba buka Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-6. Oke, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan 26. Oke, Yohanes pasal 6 ayat 25 dan 26. Saya akan bacakan buat saudara. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan yang ke-26. Oke, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Ayat 26, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Yesus langsung menembak langsung di dalam hati mereka. Yesus tahu motivasi hati mereka. Mereka mengikut Tuhan itu karena mereka cuma mau mengambil keuntungan. Mereka dikatakan, Yesus berkata begini, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti." Jadi motivasi mereka itu kepada roti, bukan kepada Yesus. Saudara, kalau kita ini hanya mencari keuntungan, satu saat kita pasti meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu Tuhan itu lebih gini loh. Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter Kristus yang ada dalam hidup kita. Menolong kita, memberkati kita itu gampang seperti membalikkan tangan. Terlalu mudah bagi Tuhan. Tapi Tuhan itu ingin supaya karakter Kristus itu ada dalam hidupmu. Bagaimana Anda mengiring Tuhan. Karena Anda murni mencintai dan mengasihi Tuhan. Amin. Itu yang tidak pernah bisa harusnya dibantah dari hidup kita. Kasih kita kepada Tuhan. Yesus melihat bahwa orang-orang ini adalah orang yang mengambil keuntungan saja. Ciri-ciri dari orang Kristen yang tidak tulus itu begitu. Pertama, orang ini cuma mencari keuntungan. Nah, ciri-ciri orang yang tidak tulus yang kedua apa? Yang kedua ini loh, tidak mengerti bahasanya Tuhan. Coba Yohanes pasal yang ke-6 ayat 34 ya. Saya bacakan ya. 34 dan 35. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa."
Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Yesus menjelaskan tentang roti. Ya, roti yang tidak akan pernah habis. Roti kehidupan. Waktu Yesus ngomong soal roti itu, kalau kamu makan roti ini kamu tidak akan pernah lapar lagi. Wah, orang banyak itu berkata, aku kepingin roti itu. Ingat ya, motivasi mereka itu cuma berkat. Motivasi mereka cuma roti yang bisa dimakan itu loh. Yesus menjelaskan tentang roti hidup yang tidak akan pernah habis. Ya, mereka juga tidak akan pernah merasa lapar lagi. Wah, mereka mau roti itu, mau roti itu. Lalu Yesus menjawab ini, akulah roti hidup itu. Akulah roti hidup itu. Waktu Yesus menjawab akulah roti hidup itu. Waduh, ini reaksi mereka. Coba lihat ayat 41 ya. Ayat 41 dikatakan ini. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan akulah roti yang telah turun dari surga. Wow. Mereka itu gak bisa nangkep bahasanya Tuhan. Orang yang tidak tulus itu gampang salah paham dengan Tuhan. Mereka itu gampang mencurigai Tuhan. Waktu Yesus berkata, aku ini loh roti hidup. Mereka mikir, masa kamu roti hidup? Masa kamu bisa dimakan? Kamu pasti gak bisa dimakan lah, kamu manusia kok. Mereka itu cuma motivasinya kepada roti itu. Kepada harta, kepada apa yang bisa dimakan. Itu yang membuat mereka tidak bisa mengerti bahasanya Tuhan. Jadi kalau kita ini gampang salah paham dengan Tuhan. Kalau kita ini gak mengerti bahasanya Tuhan. Jangan-jangan kita menjadi orang yang tidak tulus mengikut Tuhan. Karena kita sering kali curiga, punya asumsi yang buruk tentang Tuhan. Kita ini curiga dengan Tuhan. Jangan-jangan kita ini menjadi orang yang hari ini tidak tulus mengikut Tuhan. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga apa? Ya, bersungut-sungut, mudah ngomel. Ya, ayat 41 tadi kita baca. Wah, mereka ngomel, mereka bersungut-sungut, mereka protes, mereka kecewa dengan Tuhan, mereka kecewa dengan Tuhan. Mudah untuk meninggalkan Tuhan. Nah, waktu kita tertindas, itu adalah waktu yang paling baik untuk kita menjadi tulus di hadapan Tuhan. Amin. Nah, ciri-ciri orang yang tidak tulus yang ketiga tadi, bersungut-sungut, ngomel. Lalu yang keempat, ciri-ciri orang yang tidak tulus apa? Mudah untuk meninggalkan Tuhan. Coba Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66. Ayat 66 coba dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Alkitab berkata, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mereka kecewa. Ya, mereka mulai memilih untuk mengundurkan diri dari Tuhan. Mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Padahal di tengah ketertindasan, ketika orang tertindas, justru ketika orang itu meninggalkan Tuhan, hidupnya semakin hancur, semakin sengsara. Orang ini tidak tulus mengikut Tuhan. Tidak tulus itu ada 4 cirinya. Yang pertama adalah cuma mengambil keuntungan saja. Yang kedua tidak mengerti bahasanya Tuhan, suka salah paham. Lalu yang ketiga mudah bersungut-sungut. Yang keempat mudah untuk meninggalkan Tuhan. Orang ini tidak lagi bertahan di dalam kasih Tuhan. Dia adalah orang yang mudah untuk meninggalkan Tuhan karena kecewa. Karena apa? Dia cuma pingin Tuhan mengikuti kehendaknya. Dia cuma pingin Tuhan memberkati hidupnya. Tapi ketika Tuhan bergerak di dalam kehidupannya untuk membentuk karakter Kristus, dia menolaknya. Dia melarikan diri dari Tuhan. Nah, saya mau beritahu buat Anda. Hari ini waktu Anda mendengar khotbah ini, tertindas itu baik bagimu. Kalau hari ini Anda lagi datang dengan persoalan di dalam kehidupan Anda. Ya. Hari ini Anda mendengar khotbah ini lalu Anda adalah orang yang tertindas baik dalam persoalan bisnis Anda. Mungkin tertindas oleh karena tingkah laku atau tindakan orang lain yang membuat Anda dirugikan. Atau mungkin hari ini Anda salah paham dengan orang lain. Anda dilukai dan disakiti dan Anda merasa tertindas. Dengar saya baik-baik. Respon kita itu menentukan hidup kita. Karena itu ini penting bagi kita. Seperti pemazmur tadi dikatakan tertindas itu baik bagiku. Supaya yang pertama, supaya aku ini belajar ketetapan-ketetapan Tuhan dalam hidupku. Tertindas itu baik bagiku supaya aku ini semakin mengenal nilai
kebenaran, nilai kekristenan yang harus kuhidupi. Dari situlah maka aku akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Yang kedua, tertindas itu baik karena waktu Anda tertindas itu adalah kesempatan yang paling baik buat Anda untuk menginspirasi orang lain. Ketika kita bereaksi benar, ketika kita berespon benar, saya percaya hidup Anda akan menjadi berkat bagi orang lain. Orang lain akan bisa belajar tentang kehidupan kepada Anda. Amin. Lalu yang ketiga dikatakan ketertindasan itu baik bagiku supaya aku kedapatan semakin tulus mengikut Tuhan. Supaya aku semakin tulus mengikut Tuhan. Supaya aku semakin kedapatan menjadi orang yang mencintai Tuhan. Melebihi segalanya. Aku mengikut Tuhan bukan karena berkat saja. Tapi aku mengikut Tuhan karena memang Tuhan itu layak untuk disembah. Dan saya percaya waktu Anda mulai mengambil keputusan untuk tetap tulus. Mata kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi kalau Anda hari ini tertindas. Lalu doamu belum didengar. Seolah-olah belum mendengar. Saya beritahu Tuhan bukan tidak mau mendengar atau Tuhan belum mendengar. Bukan. Tapi Tuhan ingin Anda mengerti 3 hal ini. Melihat sisi baik daripada ketertindasan. Yaitu Anda belajar ketetapan Tuhan. Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Dan Anda tetap tulus di hadapan Tuhan. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Karena itu biar hari ini kalau Anda lagi mengalami persoalan. Anda mengalami tekanan. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Lalu bukalah hatimu, bukalah mata kita untuk melihat rencana Allah yang besar buat hidup kita. Saya percaya Tuhan sedang ingin memulihkan hidup Anda. Tuhan sedang ingin memberkati hidup Anda. Tuhan sedang ingin membawa Anda dekat dengan Tuhan. Dan bersyukurlah oleh karena ketertindasan itu Anda masih bisa melihat sisi baik dari kesempurnaan kebaikan Tuhan buat hidup kita. Amin. Untuk itu saya mau berdoa biar hari ini orang-orang yang datang dengan pergumulan, orang-orang yang hari ini engkau datang di ibadah ini dengan persoalan yang begitu pekat dalam hidupmu yang membuat Anda kebingungan dan lain sebagainya, beresponlah benar. Saya percaya Tuhan pasti akan memulihkan hidup kita. Jika Anda adalah orangnya, saya mau berdoa buat Anda hari ini biar mujizat Tuhan datang dalam hidupmu. Anda tidak ditinggal oleh Tuhan. Tuhan sedang bersama denganmu. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Sebab Tuhan begitu mengasihimu. Amin saudara. Jangan takut menghadapi apapun. Sebab yang menyertaimu adalah Allah yang besar. Kalau Anda adalah orangnya. Mungkin kalau Anda datang sendirian atau bersama dengan keluarga. Mari angkat tanganmu. Di tempat yang maha tinggi. Kita mulai memandang kepada Tuhan. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Sebab di sanalah pertolongan kita. Amin. Di sana datangnya mujizat itu buat hidup kita. Mari semua angkat tanganmu. Kau yang datang dengan pergumulan, persoalan. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus. Hari ini aku percaya bahwa Engkau Allah di atas segala kehidupan kami. Ketika firman-Mu disampaikan. Tuhan Engkau meneguhkan dengan mujizat. Engkau meneguhkan dengan hal supernatural yang kami alami. Karena itu hamba berdoa untuk setiap jemaat yang melihat atau mendengar firman Allah ini atau mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Yesus mereka yang datang dengan pergumulan. Mungkin yang hari-hari ini mereka tertindas oleh karena persoalan baik. Persoalan ekonomi mereka, bisnis mereka. Atau mungkin persoalan dengan orang lain yang membuat mereka tertindas. Merasa diperlakukan tidak adil. Tuhan hamba berdoa supaya mereka boleh melihat dari sisi baik daripada ketertindasan itu. Mereka boleh melihat kesempurnaan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga dari situ mereka boleh belajar tentang ketetapan Tuhan. Mereka tetap menjadikan hidup mereka inspirasi bagi orang lain. Dan mereka tetap kedapatan tulus di hadapan-Mu. Karena hamba berdoa hari Tuhan kuatkan hidup mereka. Kuatkan hati mereka. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus. Mujizat itu terjadi sekarang atas kehidupan jemaat-Mu. Supaya mereka berdiri teguh di atas semua persoalan hidup mereka. Mata mereka memandang kepada Tuhan dan kemuliaan-Mu terbit atas hidup mereka. Tuhan hamba berdoa sekarang di dalam nama Yesus. Biar kami boleh melihat kebesaran-Mu ya Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Oleh karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya sampai hari ini Engkau masih mendengar doa kami dengan cara-Mu. Engkau akan menolong kami. Karena itu hamba berdoa mujizat-Mu terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami akan memperoleh kemenangan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh hidup di dalam kemenangan bersama dengan
Tuhan. Untuk itu mari jemaat kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Mari kita menyiapkan hati kita untuk supaya berkat Tuhan dicurahkan. Mari semua angkat tanganmu. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat daripada Allah yang menyertai hidup kita. Di apapun situasi, di apapun keadaan saudara, maka penindasan itu baik bagi kita. Supaya kita belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Supaya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan biar hidup kita terus memuliakan Tuhan. Dan terimalah berkat Allah dalam kehidupan saudara. Apapun yang Anda lakukan ketika nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka diberkatilah kehidupan saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, katakan sama-sama amin. Amin. Tuhan memberkati.